Abah rada shock dong. Abah yang rada shock matiin lampu rumah. Pas nenek Manju pulang, dia keheranan ngelihat si Abah gelap-gelapan, tapi kaget waktu lihat Abah udah berlumur darah gitu. Dan tambah kaget waktu lampunya nyala. Nenek ngelihat Pandai udah bersimbah darah. Abah minta nenek tenang dan minta nenek Manju masuk ke kamar biar Abah yang membereskan semuanya. Dengan paksaan nenek pun masuk kamar, sedangkan Abah mulai menyiapkan segalanya. Dia ngambil kapak gede dan juga gergaji, nyiapin karung dan plastik juga, kertas-kertas. Habis itu Abah mulai mencincang tubuh Pandai dari mulai menggergaji kakinya dulu. Nenek yang dengar suara gesek-gesekan ngilu dan gak karuan lah pasti perasaannya. Abah mulai masukin daging Pandai yang udah dicincang ke dalam plastik dan karung. Abah bawa karung-karung itu ke sebuah rumah terbengkalai gitu. Sedangkan di rumah, nenek Manju bersihin pel-pel bekas darah di lantai. Wanian banget sih nenek. Abah nyuri bensin di motor tetangga. Terus Abah datang lagi ke rumah itu dan membakar tubuh-tubuh Pandai sampai jadi abu. Terus Abah misahin tulang-tulang Pandai dan dia bawa. Abah datang ke tempat Ayah Latu buat beli tepung beras. Abah minta bantuan Ayah Latu buat nukerin uang dia karena Ayah Latu gak punya kembalian. Tapi itu hanya alasan si Abah aja, karena sebenarnya Abah berniat menggiling tulang-tulang Pandai di penggilingan tepung beras itu. Setelah beres menggiling semuanya, Abah pura-pura tidur pas Ayah Latu dateng dan katanya gak ada uang tukerannya, kata si Ayah Latu teh. Akhirnya Abah gak jadi beli tepung beras karena gak mau ngutang. Waktu Mbah Misra lagi santuy, dia didatengin sama inspektur yang nyelidikin kasus hilangnya Pandai. Karena sedikit curiga dengan si Abah. Si Abah beralibi kalau bener Pandai malam itu datang ke rumah dia. Tapi gak lama habis nagih uang dan dapat uangnya Pandai pergi lagi. Akhirnya inspektur milih pergi dulu aja. Gak lama istri dan anaknya Pandai juga datang. Walaupun suaminya itu buruk, tapi dia yang baik buat anak mereka. Katanya si anak nyariin Pandai terus, bikin Nenek Manju merasa sangat bersalah dan berdosa. Dia marah sama Abah Misra dan ngediemin Abah Misra. Melihat kesedihan dan rasa bersalah di wajah istri tercinta, Abah pun memutuskan datang ke kantor polisi buat nemuin inspektur. Tapi waktu itu inspektur lagi gak ada. Dia cuma ketemu sama asistennya aja. Abah ngakuin semua kejahatan dia ke asisten polisi itu, bahwa dia yang membunuh Pandai dan motong-motong tubuh Pandai, terus ngebakar dan ngebuang abunya. Tapi si asisten gak percaya dan minta Abah Misra pulang aja. Di rumah Abah mabuk-mabukan sambil nyebat. Waktu Nenek Manju lewat, Abah bilang kalau dia habis ke kantor polisi dan ngaku. Si nenek awalnya mau pergi tapi gak jadi waktu Abah Misra nyeritain kejadian sebenarnya, dimana Pandai waktu itu minta Abah buat bawa Naina ke rumah. Nenek langsung marah banget dan kata Abah itulah yang Abah rasain juga. Akhirnya nenek ngedukung Abah. Nenek juga enggak ngediemin Abah lagi. Besoknya Abah dipanggil ke kantor polisi terkait dengan pengakuan dia kemarin ke asistennya. Tapi kali ini si Abah menyangkal kalau dia katanya nggak ngomong apa-apa. Bikin Pak Inspektur kesel tapi juga curiga. Waktu keluar dari kantor polisi, Abah dapat telepon yang gak tahu dari siapa. Dia minta Abah ngikutin dia. Ternyata Abah dibawa ke tempat si Dada. Si Dada nagih hutang ke Abah karena katanya sebenarnya Pandai itu orang suruhan dia. Karena sebenarnya dialah si rentenir yang sebenarnya. Abah bilang kalau dia udah lunasin hutangnya ke Pandai. Tapi karena Dada gak nerima uangnya, dia minta Abah segera mengosongkan rumahnya karena mau dijual. Kalau nggak mau ya lihat aja akibatnya, kata si Dada teh. Abah ngomongin masalah ini sama si nenek. Akhirnya mereka memutuskan buat nelpon Gudu ke warnet dan minta bantuan Gudu buat bantuin mereka. Tapi Gudu gak mau, katanya dia lagi sibuk. Lagian dia gak punya uang karena uangnya udah dipakai beli rumah. Si Abah kesel akhirnya matiin teleponnya. Dia bayar hutang dia ke Mang Warnet juga dan bilang kalau mereka gak akan datang ke situ lagi. Sedangkan Pak Inspektur datengin tukang beca langganan Pak Misra. Berkat tukang beca itu, Pak Inspektur dapat bukti kalau Mbah Misra emang ngebunuh Pandai. Si bapak ngajakin Abah Misra ketemuan dan bilang kalau dia udah nemuin bukti kalau Abah Misra ini pembunuh Pandai.
Pak Inspektur minta HP-nya Pandai. Kalau Abah ngasihin HP-nya Pandai, si bapak nggak bakal menjarahin Abah katanya. Tapi Abah nggak tahu HP-nya Pandai di mana, dan dia teh nggak ngerti juga. Pak Inspektur ngancam si Abah, ya kalau nggak ada dan masih nggak mau ngaku mah, ya tunggu aja. Terus si Abah ditinggalin gitu aja dong. Pulang ke rumah, Abah langsung nyariin HP-nya Pandai ke segala tempat. Yang ternyata HP itu terselip di kursi. Abah langsung ke mamang konter buat ikut ngecas dan ternyata ada sesuatu di HP-nya Pandai. Habis itu Abah langsung pulang ke rumah. Ternyata di rumah ada Dada dan anak buahnya. Barang-barang Abah Misra dihancurin dong dan dilemparin keluar rumah. Si Abah yang emosi pun ngancurin kaca mobil Dada. Dada pun nyuruh anak buahnya bawa Bah Misra dan dia mukul Bah Misra. Dada minta Abah Misra buat segera ngosongin rumah itu kalau nggak sanggup bayar hutangnya. Abah dan nenek cuma bisa nangis aja meratapi semuanya. Abah dibawa ke rumah sakit waktu inspektur nyamperin dia. Inspektur bilang dia udah ngasih kesempatan Abah buat membuktikan segalanya. Tapi semuanya udah keburu kebukti dan inspektur minta Abah segera nyelamatin dirinya katanya. Tapi kata si Abah yang harus nyelamatin diri itu inspektur bukan dia. Dan si Abah nyerahin HP Pandai ke inspektur. Ternyata di HP Pandai ada bukti perselingkuhan inspektur sama kakak iparnya. Dan itu yang dulu dijadikan alat Pandai buat ngancem inspektur. Inspektur datang ke rumah Abah dan ngambil bukti obeng dan kapak yang Abah gunain buat ngebunuh Pandai. Dimana Abah umpetin di bawah tempat nyuci gitu. Besoknya inspektur nangkep Dada dan bilang kalau Dada sebagai tersangka pembunuhan Pandai. Inspektur juga minta asistennya buat bikin laporan palsu di mana mereka nemuin bukti obeng dan kapak bekas ngebunuh Pandai di rumah Dada. Abah Misra datang ke kantor polisi dan nyamperin Dada. Dia mau bayar hutangnya katanya dan bakal ngasih uangnya ke keluarga Dada aja. Tapi sebelum pergi, Abah bilang ke Dada kalau dia yang ngebunuh Pandai dan nyincang tubuhnya. Dada langsung teriak-teriak dan bilang kalau Abah Misra lah pembunuhnya. Tapi nggak ada yang mau denger dong. Ternyata inspektur yang udah kerja sama si Abah. Abah dan Nenek Manju mutusin buat pindah rumah dan mulai kehidupan baru. Dia ngasihin rumah itu buat Naina dan minta ya Naina buat ngurus tanaman suci milik si nenek. Abah Misra dan Nenek Manju pun pamit deh.